mengantar langkah kecil menuju impian besar yang menjadi kenyataan. Terinspirasi dari kisah kerajaan Tarumanagara yang membuat rakyatnya sejahtera. Universitas Tarumanagara selalu menempa para mahasiswanya. 8 fakultas di Universitas Tarumanagara dengan 29 program studi termasuk jenjang S2 dan S3 siap mendukung spirit memenangkan masa depan yang semakin ketat. We build today to win the future. Kini UNTAR didukung lebih dari 1.000 dosen berkualitas yang turut membentuk pembangunan karakter positif dan kuat mahasiswa atau Untarian. Mengambil peluang bekerja sama dalam tim, menempuh resiko untuk pencapaian yang akurat, dengan tetap menghargai orang lain, mengasah sisi praktis keilmuan, dengan pengalaman praktek kekinian yang mengena, menempatkan kreativitas sebagai sumbu utama saat mencipta dan berinovasi. Menghasilkan generasi pemimpin yang berintegritas, profesional, dan berjiwa wirausaha adalah komitmen kami. The future is yours to define. Universitas Tarumanagara. ND, inilah tanah kelahiran kami. Tempat inilah saksi tumbuh dan kembang kami. Kami hidup di atas angan-angan, berdiri di atas cita-cita, dan bernapaskan semangat setiap harinya. Saya Arnolda Lepang Makin. Saya lahir dan besar di ND. Saya anak ketiga dari ketiga bersaudara. Orang tua saya bekerja sebagai pegawai negeri sipil dan saya lulusan dari SMAK Syuradikara. Menurut saya, ND itu adalah mahligai, menyatunya gunung, laut, dan pantai. Matahari yang menyinari sepanjang hari dari ufuk timur hingga ke barat. Senyum ramah dan kekeluargaan warga yang tak akan kulupa. Padang ilalang dan nerumputan seakan memanggilku pulang. Memberiku tekad, tuntaskan kuliahku untuk kembali pulang. Berpuluh-puluh tahun yang lalu, Presiden pertama negeri kita pernah diasingkan di ND, Nusa Tenggara Timur. 4 tahun lamanya beliau diasingkan, beliau justru tidak terpuruk. Justru disinilah titik awal lahirnya dasar negara Republik Indonesia. Semangat Insinyur Soekarno untuk memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajah dan menyatukan Indonesia dengan nilai-nilai Pancasila. Sejarah yang tak terlupakan ini memberikan UNTAR semangat juang untuk membantu memajukan pendidikan di Indonesia dan berperan aktif dalam mewujudkan mimpi setiap anak-anak di Indonesia. Aku yakin hanya melalui pendidikan aku dapat menggapai mimpi, meretas keterbatasan, mengejar ketertinggalan, membanggakan orang tua. Melalui pendidikan, saya juga bisa membangun kampung halaman. Ilmu yang saya dapat adalah bekal untuk berbakti bagi negeri. Terima kasih UNTAR yang telah memberi kesempatan bagi kami anak-anak pelosok negeri untuk menggapai mimpi. Hari ini, aku tuntaskan tugasku sebagai mahasiswa dan siap jadi sarjana. Akan kubangun tanah kelahiranku. Terima kasih UNTAR, terima kasih dosen-dosenku. Dengan pendidikan tinggi yang berkualitas dan berbudaya, yang dikemas dengan
membangun nilai-nilai perjuangan bangsa seperti yang diteladankan oleh Bung Karno. Untar siap menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk pembangunan di Indonesia. Cita-cita saya kelak menjadi perawat. Cita-cita saya menjadi dokter. Cita-cita saya ingin menjadi pengusaha. Cita-cita saya menjadi presiden. Untar telah 60 tahun mewujudkan mimpi-mimpi orang-orang muda di Indonesia yang merupakan juga mimpi-mimpi para pemimpin bangsa yang telah memerdekakan Indonesia. Sukses untuk kita semua meraih mimpi bersama Untar. Halo. Selamat datang di acara Untar Open Day 2021. Pursue your dream with Untar. Yes, benar banget teman-teman semuanya. Nah teman-teman, acara ini merupakan acara yang luar biasa banget karena pada hari ini saya Gita dan juga partner saya Kevin tentunya ya. akan mengulik Universitas Tarumanagara lebih dalam lagi. Yes, cocok banget buat kamu teman-teman yang baru lulus sekolah ya, dan sedang mencari tempat kuliah yang mungkin cocok untuk kamu. Betul, nanti kita juga akan berbincang-bincang dengan Bapak Rektor Universitas Tarumanagara dan juga nanti akan ada sharing dari alumni serta mahasiswa Untar yang saat ini sudah memiliki karir yang gemilang. Yes, bener banget. Dan tidak lupa juga di akhir acara nanti kita akan ada kampus tour. Yes, jadi buat kamu yang pengen tahu kira-kira tempat Untar itu kayak gimana sih, kerennya kayak gimana sih gedung-gedungnya. Nah, boleh banget untuk tetap pantengin sampai di akhir acara. Betul sekali, dan juga nanti akan ada giveaway, jadi buat teman-teman pastiin selalu stay tune karena nanti akan ada 2 pemenang dan hadiahnya kece banget. Yes, benar banget. Nah, tanpa berbasa-basi lagi, mungkin kita bisa langsung aja sambut Yes, ini dia Bapak Rektor Universitas Tarumanagara, please welcome Bapak Profesor Dr. Insinyur Agustinus Purna Irawan. Halo Pak. Halo Pak. Halo, apa kabar semuanya? Baik Pak, baik. Boleh silakan duduk aja Saya Bapak. boleh duduk ya? Iya, Ya, boleh Pak. kita biar lebih enak kita juga duduk kali ya. Bapak apa kabar? Kabar saya selalu baik, semangat dan selalu berbahagia. Yes, Iya, betul. itu yang patut dicontoh. Bener, nggak heran makanya Untar bisa jaya karena Bapak Rektornya seperti ini. Tidak salah lagi. Oke, Pak, di sini kita mau bincang-bincang sedikit ya Pak. Mungkin teman-teman di rumah belum mengetahui Untar, kita mau lebih dalam lagi mengetahui Untar nih Pak. Nah sebelumnya Pak, sebenarnya Universitas Tarumanagara itu udah ada sejak tahun berapa sih Pak? Oh, Untar ini sudah tua ya, sudah sangat berpengalaman karena Untar sudah ada sejak tahun 1959. Di tahun ini kita memasuki tahun yang ke-62, gitu ya. Keren. Berarti ini udah golden age juga ya Pak ya, bisa Iya dibilang dong. ya. Iya. Nah Pak, kalau udah 62 tahun, saat ini tuh jumlah dosen, mahasiswa, pegawai itu totalnya ada berapa Pak? Ya, kalau di Untar sekarang kita memiliki mahasiswa kurang lebih 15.000 ya, 15.000 S1, S2, S3 dan program profesi. Untuk dosen kita memiliki kurang lebih 550 dosen. Kemudian tenaga pendidikan kurang lebih 300 dan kita mempunyai alumni kurang lebih sekarang sudah 100.000 orang. Wow, sangat hebat ya Untar ya. Luar biasa.
Nah, ngomong-ngomong nih Pak, sebagai universitas yang udah lama berdiri ya katanya, prestasi apa sih yang udah dicapai, baik yang nasional maupun internasional Pak? Wah, prestasi Untar itu luar biasa banyak ya. Akhir-akhir ini kita bisa mendapatkan berbagai rekognisi atau pengakuan baik nasional maupun internasional. Kalau secara tingkat nasional, kita sejak mempunyai akreditasi A ya atau unggul itu, kemudian kita mempunyai peringkat perguruan tinggi yang sudah makin baik, sekarang kita peringkat 31 nasional. Kita juga mempunyai banyak sekali prestasi yang lain, misalnya kegiatan kemahasiswaan, kemudian prestasi dari dosen, prestasi dari rektornya juga ya, tahun 2019 rektornya menjadi rektor terbaik untuk PTS nasional ya. Wow. Kemristek Dikti waktu itu ya. Dan kemudian klaster penelitian Untar sekarang sudah klaster mandiri, kemudian kalau pengabdian masyarakat itu baik sekali. Terus kemudian ada banyak peringkat-peringkat yang lain ya. Ada pemeringkatan khusus untuk acara-acara seperti ini juga dibuat pemeringkatan oleh LL Dikti Wilayah Dika, yaitu Humas Untar juga menjadi humas terbaik tahun 2020 kalau tidak salah ya. Itu jadi humas terbaik. Jadi kalian harus mempertahankan ini semua ya. Dan kemudian berbagai yang lain. Ya, kita menyelenggarakan ada kegiatan pertukaran mahasiswa nasional, waktu itu kita mendapatkan MURI, karena kita sebagai penyelenggara kegiatan pertukaran mahasiswa nasional dengan jumlah perguruan tinggi yang terbanyak. Nah, waktu itu mahasiswanya kurang lebih mendekati 1.000 orang. Nah, itu juga prestasi ya, kita berani keluar dari zona kenyamanan kita untuk menghasilkan karya-karya yang baik. Gitu. Baik, sungguh luar biasa. Luar biasa. Nah Pak, tadi kan prestasinya udah ada sederet banget ya Pak. Ya. Kalau misalkan menerapkan proses belajar mengajar seperti di sekolah, mungkin tidak bisa mencapai prestasi yang banyak itu ya. Ya. Nah, gimana sih Bapak cara menerapkan belajar mengajar di Untar sehingga bisa mencapai prestasi yang luar biasa itu Pak? Oke, jadi pembelajaran di perguruan tinggi, khususnya juga di Untar itu kombinasi antara pendidikan yang dilakukan di kelas, kemudian praktek lapangan, juga kegiatan pengabdian masyarakat. Itu harus menjadi satu paket kegiatan ya. Kemudian didukung dengan kegiatan kemahasiswaan yang banyak juga, karena prestasi ini juga dari kegiatan kemahasiswaan. Nah, Untar membuat satu sistem pembelajaran di mana proses penilaian itu berdasarkan pada kinerja. Nah, kinerja yang dicapai oleh mahasiswa misalnya ya. Mahasiswa menghasilkan karya misalnya ikut seminar internasional, maka untuk mata kuliah yang sejenis dia sudah bisa mendapatkan nilai lulus misalnya nilai A misalnya gitu. Jadi ada prestasi yang kemudian dikonversi menjadi nilai. Nah kemudian kami membuat peraturan selama kuliah di Untar boleh 12 SKS dikonversi dari kegiatan kemahasiswaan, sehingga mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi, ikut pertukaran mahasiswa, ikut lomba dan menang, itu mata kuliah yang relevan tidak perlu kuliah lagi, dikonversi dengan kegiatan-kegiatan yang dihasilkan oleh mahasiswa, sehingga membuat pembelajaran makin menarik. Yang berikutnya adalah proses pembelajaran juga dikombinasikan dengan praktek lapangan, misalnya di Untar itu ada yang kita sebut dengan entrepreneur week. Nah itu di mana kegiatan-kegiatan mahasiswa merancang dan seterusnya, membuat produk dan seterusnya, setelah itu kemudian dipamerkan, dijual, kemudian juga didekatkan dengan konsumen, dengan kemasan yang baik dan seterusnya. Ya, pendek kata bahwa semua pembelajaran dikombinasikan antara proses peningkatan keilmuan, juga hal-hal praktis di lapangan yang diperlukan nanti persiapan masuk ke dunia profesi. Nah, kira-kira begitu. Luar biasa banget ya Vin ya. Pernah nggak sih Vin ngelihat yang kayak di bawah tuh pameran, ya kan? Itu pernah dong, sering banget. Sering banget ya. Emang Untar tuh nggak cuma ngomong doang, tapi emang dilakukan benar-benar ya ada kan? kerja nyatanya. Betul. Kemudian Mbak, saya penasaran, yang namanya pendidikan itu bisa diambil untuk siapa saja ya, mau yang muda sampai yang tua. Nggak ketinggalan juga untuk anak-anak yang mungkin ada kekurangan atau disabilitas. Ya. Nah, menurut Bapak nih, kan banyak terjadi kasus di mana orang-orang ini jadi malu, kemudian minder untuk masuk dan bergabung ke dalam instansi pendidikan. Nah, menurut Bapak kira-kira gimana tanggapan dan tindakan yang diambil Untar dalam mengatasi masalah ini, Pak? Ya, di Untar itu kita sebenarnya mengupayakan untuk memberikan pelayanan kepada semua calon mahasiswa dari berbagai macam
kalangan dan juga dalam berbagai macam kondisi. Yang penting ada kesanggupan untuk belajar. Kami menerima mahasiswa normal, artinya reguler melalui program-program yang di perkuliahan normal dari SMK, SMA dan seterusnya. Kemudian kami juga menerima perkuliahan kelas sore, ya kelas sore biasanya untuk teman-teman yang pagi sampai siang bekerja, kemudian juga ingin melanjutkan studi, kelas sore bisa dilakukan. Kemudian kami mempunyai program RPL namanya, rekognisi pembelajaran atau pengalaman lampau, yaitu penyetaraan dari kegiatan-kegiatan profesional yang sudah dilakukan, kemudian dikonversi menjadi nilai mata kuliah tertentu sehingga tidak perlu kuliah lagi. Nah, khusus untuk disable, teman-teman yang mempunyai kebutuhan khusus, Untar juga mengantisipasi ini, jadi berusaha untuk memfasilitasi bagi mahasiswa-mahasiswa yang punya kebutuhan khusus, misalnya ada tunarungu, kemudian misalnya semacam tidak punya, mohon maaf, kaki misalnya amputasi karena kecelakaan dan seterusnya, kita juga coba fasilitasi. Kemudian juga ada yang kesulitan belajar tapi dia mau belajar dan punya kemampuan belajar, nanti kita juga fasilitasi. Pendek kata, kita berusaha untuk memberikan kesempatan yang luas bagi setiap mahasiswa, calon mahasiswa untuk kuliah di Untar. Tentu kami secara bertahap akan memberikan fasilitas-fasilitas, karena juga fasilitas-fasilitas khusus itu kan mahal ya, dan juga dosennya juga harus dipersiapkan. Tapi yang paling tidak, kita selalu berusaha untuk meningkatkan hari demi hari supaya teman-teman yang mempunyai kebutuhan khusus dapat sudah studi di Untar gitu ya. Oke, baik. Berarti sebuah kabar gembira ya untuk kita semua, untuk teman-teman yang maupun ada kelebihan atau kekurangan tetap bisa diterima di Untar. Betul banget, dan juga tentunya pasti dirangkul ya Pak, nggak ada mungkin istilah-istilah bullying itu nggak ada sama sekali. Ya, di Untar tidak ada bullying, ya di Untar tidak ada bullying. Betul. Nah Pak, selain prestasi akademik tadi, pasti ada juga prestasi non-akademik. Terbukti dari UKM Untar tuh banyak banget dan juga berprestasi. Apa aja sih Pak prestasi non-akademik yang udah ada di Untar ini? Oke, sebelum sampai di sana saya coba ini ya, tadi ada prestasi yang internasional yang mungkin saya kelupaan, yang belum saya sampaikan, yaitu kita juga sekarang level yang internasional itu ada, kita masuk ke QS rating, QS ranking, kita sudah punya semua ya. Kemudian kita sertifikasi ISO juga kita punya, kemudian kita punya hubungan internasional yang banyak dengan EU Plus, itu ASEAN Union University, ada dari 6 negara, di situ kita ikut. Kemudian ada CPI Australia, kemudian ABI, kemudian ada banyak lagi. Nah kemarin kita juga menyelenggarakan pertukaran mahasiswa internasional tahun 2020 secara online, itu juga melibatkan 27 perguruan tinggi dari 8 negara. Ini juga suatu prestasi yang luar biasa ya. Kemudian di tengah pandemi ini kita juga mempunyai QS rating untuk online learning bintang 5. Ini juga satu prestasi. Nah tadi prestasi non akademik banyak sekali yang melibatkan mahasiswa, termasuk sebenarnya prestasi-prestasi capaian nasional internasional itu juga pasti melibatkan mahasiswa, termasuk juga kegiatan non akademik ya. Banyak kegiatan-kegiatan yang meningkatkan kompetensi mahasiswa di luar bidang ilmunya. Misalnya ada seni, ada paduan suara, ada tari, terus kemudian ada olahraga. Ya olahraga juga ada banyak macam, ada bela diri juga ya. Terus kemudian bahasa, ada bahasa Inggris, ada bahasa yang lain ya, ada Mandarin dan seterusnya. Saya kira Untar selalu memfasilitasi untuk semua aktivitas mahasiswa, semuanya berkegiatan positif untuk meningkatkan kompetensi di luar kompetensi utamanya sebagai mahasiswa untuk meraih gelar akademik. Karena non akademik itu akan melengkapi, bahkan kadang-kadang nanti suatu saat akan menjadi modal utama tuh untuk masuk ke dunia profesi gitu ya. Nah makanya Untar juga memberikan kesempatan yang luas untuk kegiatan ini. Wow, sangat luar biasa. Tidak lupa juga ada UKM Radio ya. Oke, ada UKM Radio yang hari ini ternyata teman-temannya juga menjadi pembawa acara, luar biasa sekali. Saya juga surprise, tampilannya oke, suaranya bagus ya. Dan ini penting karena ke depan masalah komunikasi publik itu menjadi bagian penting. Kalau kita tidak mampu dengan baik, ini juga bahaya. Sehebat apapun kita membutuhkan juga komunikasi atau orang komunikator yang hebat seperti ini. Aduh, terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak. Nah Vin, untuk mendukung semua itu ya Vin, tentunya pasti kita juga sebagai mahasiswa ngerasa kita ini butuh fasilitas. Benar banget. Nah Pak,
Pak, fasilitas pendukung mahasiswa-mahasiswi Untar ini yang udah ada atau mungkin yang menurut Bapak ini unggulan banget nih, nggak ada deh pokoknya di kampus-kampus lain tuh apa aja Pak? Ya, secara umum fasilitas yang kita siapkan adalah semua peralatan laboratorium dan pendukungnya untuk proses pembelajaran. Itu kami mencoba untuk menyiapkan. Memang ini semua mahal dan tidak mudah untuk diselenggarakan dalam waktu yang singkat, untuk kami bertahap ya menyelenggarakan itu. Tapi kita berusaha untuk terus memenuhi kebutuhan mahasiswa yang berbagai macam. Contoh misalnya untuk kegiatan mahasiswa olahraga, kita punya sport hall, ada fitness center. Dari situ banyak sekali olahraga yang bisa dilatihkan, bisa ditampilkan, juga bisa berkegiatan terus mahasiswa. Kemudian kita punya misalnya ruang konser untuk paduan suara ya. Kita punya ruang konser room gitu yang bisa kita pakai. Kemudian juga kalau di Vkom misalnya ada radio. Ini juga satu fasilitas yang diberikan oleh Untar. Kalau kedokteran kita punya laboratorium yang modern. Di situ ada penelitian-penelitian yang untuk mengembangkan keilmuan baik yang dasar maupun yang advance. Kemudian kalau seni rupa dan desain ada galeri, ada peralatan untuk desain, ya, ada studio. Yang pendek kata untuk setiap program studi kita mencoba untuk memenuhi kebutuhan laboratorium. Tentu nanti kita akan terus mengupgrade, meningkatkan kualitas dan jumlahnya, begitu. Oke, baik. Tapi dari tadi kita udah denger ya seberapa banyak prestasi ataupun pencapaian-pencapaian sudah dihasilkan oleh mahasiswa-mahasiswa Untar. Nah, ini saya mau nanya Pak, rahasia dapur. Ya, rahasia dapur. Rahasia dapur dibalik gimana sih Untar bisa mendidik dan menghasilkan mahasiswa dan mahasiswi agar bisa menjadi sukses? Oke, yang pertama tentu kami mendesain satu kurikulum yang integratif, yang konseptual, tapi juga aplikatif yang bisa diimplementasikan di lapangan. Yang kedua tentu kita melakukan kegiatan-kegiatan kolaborasi antara dosen dan mahasiswa di dalam menghasilkan berbagai macam karya. Tentu juga dengan pemangku kepentingan yang lain yang di luar, mitra-mitra kita ya. Misalnya kita mau implementasi pembinaan UKM, tentu kita harus punya kerjasama dengan UKM atau UMKM. Atau kita mau implementasi di sekolah-sekolah, maka kita punya kolaborasi dengan sekolah-sekolah. Atau kita mau pembinaan dengan perguruan tinggi yang lebih rendah dari kita, ya kita punya perjanjian juga, ada MOU dengan teman-teman perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan dari Untar. Atau kita ingin mengupgrade, ya kita belajar dengan perguruan tinggi yang kelasnya mungkin lebih tinggi di luar negeri di sana. Baik, luar biasa. Luar biasa. Nah Pak, ini tuh ada kalau di Untar juga ada nilai IPE. Ya. Okay. Itu boleh dijelasin lagi nggak sih Pak, itu nilai-nilai apa? Mungkin teman-teman yang lain karena nilai itu jadi tertarik untuk join ke Untar. Oke. Jadi Untar itu sejak didirikan, oleh para pengusaha, oleh entrepreneur. Ya, itu dasarnya. Dan kemudian yang kuliah di Untar juga orang-orang banyak sekali dari keluarga entrepreneur. Nah, salah satu hal penting di dalam entrepreneurship itu adalah 3 nilai utama sebenarnya ya sebagai individu kita ini. Yang pertama adalah integritas. Kita harus mempunyai integritas yang kuat supaya kita dipercaya oleh orang. Apa yang kita katakan ya itu yang kita lakukan. Apa yang tidak kita katakan ya jangan sampai dilakukan kemudian melanggar dan seterusnya. Jadi integritas menjadi utama ya, apalagi kita juga ada di negara hukum. Yang kedua profesionalisme. Sebagaimanapun sifat-sifat nilai-nilai profesionalisme harus kita pakai atau kita selalu gunakan atau kita selalu junjung tinggi. Kalau kita mengerjakan sesuatu dengan profesional, maka kita bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang kita lakukan secara profesional juga. Jadi tidak sembarangan melakukannya. Dan kemudian entrepreneurship sendiri ya, yaitu jiwa entrepreneur itu penting. Karena jiwa entrepreneur di dalamnya ada inovasi, ada kreativitas, ada mau berkomunikasi dengan orang lain, ada berkolaborasi ya, mengutamakan hal-hal yang baik, termasuk di dalamnya juga sebenarnya empati. Jadi berbagi dengan orang lain. Kalau kita sudah bicara tentang mau berbagi, berarti kita sudah hebat sekali tuh. Maka integritas, profesionalisme, entrepreneurship menjadi satu values, nilai yang sangat luar biasa yang harus kita miliki sebagai individu, pembelajar sebagai mahasiswa maupun nanti setelah lulus dari Untar. Begitu. Wow, oke. Berarti dari ketiga aspek itu diharapkan semua mahasiswa yang lulus dari Untar bisa menjadi orang-orang sukses dan menjadi entrepreneur yang hebat-hebat. Benar, dan juga nanti akan ada sesi untalks dengan alumni dan juga mahasiswa yang udah terbukti ya kan dengan di bidang entrepreneurship. Benar banget. Kami berdua ingin mengucapkan terima kasih banyak
kepada Bapak Agustinus Purnairawan yang telah meluangkan waktunya ya untuk bisa berbincang sebentar bersama kami berdua. Betul sekali, tapi karena keterbatasan waktu ya Pak, kita udah habis pertanyaannya juga. Bukan udah habis sih ya, kalau pertanyaan banyak ya, cuman waktunya yang sudah habis. Jadi mungkin setelah ini kita bisa menyaksikan kampus tour virtual dari Universitas Tarumanagara. Selamat datang di Universitas Tarumanagara. Kampus strategis di Jakarta Barat, terakreditasi A, memiliki 8 fakultas dengan 29 program studi. Inilah pintu masuk kampus 1, Jalan Lejen S. Parman. Disambut ramah petugas dengan menerapkan protokol kesehatan. Lingkungan kampus yang asri menciptakan suasana nyaman untuk berinteraksi sosial. Gedung utama. Rektorat berada di lantai 5. Perpustakaan terakreditasi A memiliki fasilitas buku dan jurnal yang lengkap serta kemudahan mengakses internet. Berada di lantai 6 hingga 9. Sinemarum merupakan fasilitas hiburan. Lembaga Sistem Informasi dan Database berada di lantai 10. Gedung dengan 21 lantai memiliki auditorium tipe teater di lantai 3 dan grand ballroom di lantai 21. Fakultas Ilmu Komunikasi terletak di lantai 11 dan 12, dilengkapi dengan ruang kelas, ruang dosen, dan laboratorium yang sangat memadai. Gedung M. Berjalan menuju lantai dasar terdapat pusat layanan terpadu, menangani bidang akademik, keuangan, pendaftaran mahasiswa baru, dan poliklinik. Lantai 2 merupakan ruang kegiatan organisasi kemahasiswaan. Mahasiswa berkumpul dan berdiskusi, menjalin kerjasama untuk mempersembahkan prestasi. Fakultas Hukum berada di lantai 3 Gedung M, memiliki fasilitas ruang kuliah, ruang dosen, dan laboratorium yang sangat memadai. Auditorium dan geraha suara berada di lantai 8 puncak Gedung M, berkapasitas 500 kursi, digunakan untuk seminar, konferensi, perayaan keagamaan, dan pertemuan lain. Geraha suara berkapasitas 300 kursi, digunakan untuk pagelaran musik, paduan suara, dan teater. Gedung P, food court berada di lantai dasar, akrab disebut kantina, meraih penghargaan kantin sehat tingkat nasional Kementerian Kesehatan 2018. Fasilitas bisnis, minimarket, kafe, restoran, bank, dan ATM center melengkapi suasana kampus yang dinamis. Lahan parkir yang luas untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 tersedia dari lantai basement hingga 8. Sport hall serta fitness center berada di lantai 8. Diperuntukkan bagi sivitas akademika penggemar olahraga. Gedung L dan Gedung J merupakan lokasi fakultas teknik berdampingan dengan fakultas kedokteran. Laboratorium berstandar internasional serta fasilitas lain sangat memadai untuk kegiatan pembelajaran. Gedung K merupakan lokasi Fakultas Psikologi, Fakultas Seni Rupa dan Desain, memiliki ruang galeri atau pameran karya serta fasilitas lain sangat menunjang. Gedung R. Gedung R adalah lokasi laboratorium Fakultas Psikologi dan Fakultas Teknologi Informasi, dilengkapi dengan ruang kuliah, ruang konsultasi, laboratorium beserta perangkatnya, sangat menunjang proses pembelajaran. Kampus 2 terletak di seberang Kampus 1, Jalan Tanjung Duren Utara. Gedung megah yang terdiri atas gedung A, B, dan C
merupakan lokasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Memiliki fasilitas, sarana prasarana yang sangat lengkap. Universitas Tarumanagara mengedepankan nilai integritas, profesionalisme, dan entrepreneurship. Untar untuk Indonesia. Untar selalu di hati. Untar selalu di hati. Dengan ini, Pesta Paduan Suara Gerejawi Mahasiswa Nasional ke-16 2020 resmi dibuka. Membuat sesuatu yang luar biasa rapi ya, semua dari manajerial lomba itu bagus sekali. Tim IT-nya luar biasa hebat, itu semuanya lancar ya, teliti sekali, luar biasa. Dengan tema Pesparawi, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Muri mencatat prestasi yang sangat membanggakan, yaitu Lomba Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesparawi mahasiswa tingkat nasional pertama
yang diselenggarakan secara virtual. Dan dengan bangga kami persembahkan piagam penghargaan MURI kepada sang rekoris, yaitu tidak kurang dari yang satu-satunya kita banggakan bersama, yaitu Universitas Tarumanagara. Tepuk tangan untuk Universitas Tarumanagara. Selamat datang di another episode of Antox. Hari ini kita akan bincang-bincang tentunya dengan guest yang luar biasa juga. Saya Tia dan saat ini saya bersama dengan Shellen. Oke, hari ini kita kedatangan alumni dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara, Kakak Glory Oyong. Apa kabar? Kabar baik Kak Tia, Shellen. Halo. Baik, nah satunya lagi, nah ini adalah mahasiswa aktif yang luar biasa juga. Iya, bener banget. Siapa? Owner dari Social Media Cafe. Iya, Social Media Cafe. Halo, siapa namanya? Pixel Immanuel. Iya, dari mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara. Fakultas Ekonomi dan Bisnis FEB Untar, Shellen. Iya. Gitu. Jadi dia sendirian di sini, kita semua Vkom. Iya. Vkom FEB, nggak apa-apa ya? Terima kasih ya. Sama-sama. Mungkin mic-nya lebih didekatkan lagi mungkin. Oke. Ah iya baik. Nah ini hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih ya kan, profil sukses dan berhasil gitu kan, dari alumni juga dari mahasiswa gitu kan. Nah kalau misalnya mungkin Fixel dulu kali ya, kita ngobrol-ngobrol yang muda dulu nih, yang muda yang berkarya. Semuanya muda kan. Oh terima kasih loh, itu penekanan buat saya ya. Oh maaf. Oh jahat ya gitu ya. Baik, ntar dosennya siapa? Bu Paula. Oke, nah terus Fixel, ini kan kita lagi kuliah daring ya. Iya. Nah itu gimana tuh pengalamannya selama kuliah daring ini? Ada kesulitan, kendala, pengalaman menarik? Kalau untuk kuliah daring sebenarnya nggak ada kesulitan ya, malah lebih fleksibel. Karena kan bisa atur bisnis juga sekaligus kuliah. Cuman ada pengalaman waktu itu di saat lagi ngolah kue, itu hanya salah ini sih, manajemen waktunya. Dipanggil sama dosen kan pakai speaker, dipanggil dosen. Fixel, ya datang kan langsung, iya pak. Habis itu mana coba saya mau lihat tugas kamu, share screen. Saya mikir, aduh, dia minta sampai nomor 4 kan, saya cuma bikin sampai nomor 3. Waduh, dikeluarin saya habis itu. Dikeluarkan dari Zoom-nya, dari room-nya? Luar biasa. Tapi memang ya dosen-dosen kita tuh tegas dan tegas memang banget. Untuk menyamaratakan ke semua mahasiswa begitu ya Betul. Kak Glory ya. Justru Ya, tapi meskipun online ya harus tetap disiplinnya kayak masuk di kelas biasa. Betul. Tapi karena mata kuliah itu dan karena dosen itu, Social Media Cafe terbentuk. Wih, luar biasa. Karena dosennya waktu itu ngajarin cara bikin bisnis plan dan itu yang nyangkut sampai sekarang. Iya, sama berarti saya. ada positifnya juga nih jadi multitasking ya. Iya betul. Nah, mungkin tadi sempat singgung ya kalau misalnya dari Fixel waktu kuliah gitu kan. Nah, dulu kalau misalnya Kak Glory nih kalau remind lagi balik ke zaman-zaman kuliah itu ada pengalaman menarik nggak? Mungkin bisa berbagi begini loh kalau misalnya kuliah offline gitu. Dulu itu ya kan Vkom angkatan kedua ya. Jadi saya gabung tuh di angkatan 2007. Muridnya belum sebanyak sekarang nih, Shellen nih wah ada udah berapa ratus gitu kan. Nah kita itu kan masih terbatas tuh, tapi dosennya itu sudah praktisi-praktisi hebat memang dari awal Vkom ada gitu ya. Jadi pengalamannya menarik-menarik karena pertama kali kuliah kan kebayangnya tuh kayak guru SMA gitu ya. Wah ini gurunya gimana nih, ternyata kayak temen. Jadi dosen itu agak berbeda approach-nya ya dengan mahasiswa-mahasiswinya. Kita jadi nyaman, di satu sisi ilmunya dapet gitu kan. Jadi pengalaman menarik tuh banyak banget. Kadang-kadang kita di kelas nih habis kuliah gitu ya, terus pas keluar wah kan praktisi ya, jadi mereka juga adalah profesional di bidang masing-masing gitu di luar. Jadi kita lihat mereka di luar, wah memang nih praktisi nih. Jadi kalau kita ada hal-hal kayak mau cari magang dan sebagainya, kita
juga temui mereka di luar gitu. Jadi nggak cuman sekedar kuliah tapi dapat relasi gitu. Dan dulu sih akrab banget ya karena mungkin masih sedikit gitu kan, angkatannya baru 2 angkatan, jadi sesama teman-teman kuliah tuh juga kita ngumpul juga di luar, jadi sering kreasi bareng, mau acara bareng kayak gitu. Kalau kelasnya mungkin nggak seberagam sekarang ya, ada online, ada offline, ada kadang-kadang mungkin hybrid. Kalau kita sih cuma satu pilihannya, nggak datang masuk kelas nggak dapet absen. Itu doang. Semakin seru ya ini ya. Nah, Iya. semakin seru juga kalau misalkan kita mau ice breaking nih kayaknya. Wih. Ada gamesnya dulu biar semakin mengenal. Baru mulai nih ya, kita udah langsung cari tahu lebih lanjut lagi tentang guest kita. Betul banget. Dengan cara apa tadi kita mau main apa? Kita mau main namanya Never Have I Ever. Pernah gak pernah. Cara mainnya ketika aku dan Katia menyampaikan pertanyaan, kakak-kakak bisa langsung jawab angkat tangan, saya pernah atau saya tidak pernah. Ya. Bisa dimulai ya, gampang kok pertanyaannya. Oke, yang pertama nih, pernah atau tidak, ini khas ya, Untar banget ya. Karena mahasiswanya semangat untuk kuliah gitu ya. Ini semangat banget. Semangat untuk kuliah. Pernah atau tidak pernah berebutan masuk lift Untar 2 berarti? Samping Citraland. Pernah. Pasti pernah. Saking semangatnya gitu ya untuk kuliah. Antara saking semangatnya atau telat ya. Jadi ketahuan. Udah mepet. Jadi ketahuan gitu kan. Oke. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin Sheila. Pertanyaan selanjutnya, pernah gak jalan-jalan ke fakultas lain terus lihat, wah fakultas yang ini lebih keren daripada fakultas. Apa sih kelebihan fakultas lain yang belum ada di fakultas kakak? Waktu itu. Enggak. Pernah sih. Pernah. Oke. Dulu jalan-jalannya kemana nih Kak? Dulu kan kita masih di gedung lama ya, jadi waktu itu jalan-jalannya ya pasti gedung baru lah ya. Waktu itu sih fakultasnya memang Vkom di situ, tapi gedung-gedung itu kan ada S2 juga tuh, terus ada library yang keren banget itu kan. Nah, jadi di situ deh jalan-jalan, aduh kapan ya kita pindah ke sini. Liftnya juga luas gitu kan. Terus juga ke belakang nih, jadi ke belakang tuh ke area teknik ya waktu itu. Itu juga kan ada, ya aku ngebayanginnya sih nggak masuk sampai ke dalam-dalam banget, tapi ini kayak ruang praktek gitu kayaknya ya. Wah, kita soalnya dulu Vkom kan baru punya ruang kelas aja tuh, belum punya lab fotografi, lab TV, jadi kayak kapan gitu. Aduh, sekarang saya enak banget nih. Enak banget, lengkap ya. Sekarang lengkap ya Sheila ya. Dan diwujudkan juga ya Vkomnya jadi ada di kampus 1 sekarang. Begitu Kak Glory-nya udah lulus. Sempat merasakan sedikit bagian ujung. Nah, kalau misalnya Fizel sendiri gimana Fizel? Ada Starbucks sih. Wih, terima kasih. Iya. Ini kita boleh nyebut merek ya? Maaf, nggak boleh ya? Boleh nggak? Lanjut ya? Boleh, terima kasih banyak. Ada ya yang nggak ada di Untar, di sini ada. Maksudnya di Untar 2. Oke, Jadi kamu berkunjungnya ke Fakultas Ilmu Komunikasi? Iya. Tapi kan di sampingnya lebih lengkap ya? Ada sampingnya itu loh. Citraland. Kurang gimana ya? Karena kalau misalnya kan kesini maksudnya bisa, kan nggak di situ nggak ada mahasiswinya, ini ada. Benar. Dan kalau misalkan di sini kan langsung turun udah ada. Kalau di sana mesti nyebrang dulu lah, panas lah. Iya, gitu. ya memang itulah kelebihan dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Malah promosi, Oke, nah selanjutnya nih, pernah atau tidak pernah menjadikan nongkrong di lobi Untar yang adem itu? Pernah. Ini yang di bawah depan sini nih. Iya betul, yang di bawah sini. Nggak pernah ya? Kasian. Aduh, ntar ya. Yang di sana panas soalnya. Karena memang konsepnya terbuka. Iya, konsepnya terbuka. Tapi sebenarnya ya di FA itu ya kan ada bundaran tuh. Itu bukannya area nongkrong paling kece Fakultas Ekonomi. Sejuk banget. Sebelum kantin baru dibuka, nongkrongnya selalu di situ. Sepoi-sepoi ya? Benar-benar. Sepoi-sepoi sampai masuk angin dikit ya. Masuk angin sedikit ya. Tapi tadi dekat dengan alam gitu ya, karena konsepnya terbuka kan. Ya kalau di Untar itu memang kita tidak hanya bangunan tertutup, AC gitu ya, tapi juga ada taman. Kita juga menyatu dengan alam. Menyatu dengan alam, benar sekali. Supaya bisa lihat yang ijo-ijo gitu kan. Bukan uang? Bukan. Itu merah, itu merah. Oh merah. Merah. Lanjut. Oke. Ini pertanyaan
Aduh. Belum nanya udah. Firasat nggak baik Iya, nih. firasat agak degan ya, agak degan. Apa hal paling ajaib yang aneh yang pernah dilakukan ketika waktu masih kuliah atau Yang pas unik. lagi mahasiswa? Ngapain misalnya? Yang paling berkesan deh gitu. Kalau saya pernah kuliah, maaf ya Bapak Ibu ya, saya pernah kuliah lupa mandi. Enggak sih, karena saking semangatnya sering kuliah. kayaknya, Kak Tia. Enggak Saya lah. sering. Oh, silent. Oh, jangan deket-deket. Jangan deket-deket, jangan deket-deket. Biasanya kelas pagi ya. Iya, setengah 8 gitu kan. Ada online ini lumayan loh. Jadi kan nggak usah mandi ya. Nggak usah mandi. Nggak ya, jangan ditiru ya. Ada nggak yang ajaib kayak gitu waktu zaman kuliah atau nggak ada? Saya dulu ya. Oh, Fixel ada banyak kayaknya. Semangat. Enggak sih, waktu itu kan teman-teman kan banyak, jadi suka lupa sama teman, kelasnya mana-mana aja. Jadi udah masuk nih, udah duduk lama sampai dosen udah mau selesai, habis itu baru mikir, salah kelas. Iya. Aduh. Jadi keluar. Aduh. Dosennya kemana gitu ya, udah ngomong sampai mana gitu ya. Iya, habis itu mikir ini kayak bukan yang minggu lalu deh, awal-awal semester soalnya kan. Ini bukan yang minggu lalu. Oh iya, salah kelas gua. Makanya tanya dulu. Sesat apa namanya? Malu bertanya, salah Sesat kelas di jadinya. jalan. Iya. Oke. Itu awal-awal sih. Awal-awal ya, tapi sekarang udah enggak ya, sekali aja ya. Cukup satu kali malunya ya. Kan udah online sekarang. Oh bener juga, gak mungkin salah kalau Gak mungkin salah. Gak mungkin salah. Salah jawab mungkin jawabnya dari nomor 1 sampai nomor 3 doang. Iya, atau udah jawab banyak, masih di mute gitu paling kan. Saya pernah soalnya kayak gitu. Oke, kalau Kak Glory pernah gak? Aduh, apa ya hal yang paling unik? Ya itu ya, mungkin dosen jadi coworkers gitu ya. Jadi Pak Doni de Keizer. Nah, itu kan dosen senior saya banget tuh. Terus kita ketemu pas acara di luar, kita present bareng gitu. Maksudnya kan sama-sama news presenter juga tuh Pak Doni. Paling itu sih ya, jadi agak canggung tuh dia saat semua orang panggilnya mas, Pak. Gitu sih. Jadi lucu karena dosen-dosen Untar kan praktisi semua ya. Jadi ketika kita ketemu di luar itu tuh wah, kita udah di satu field yang sama nih gitu. Tapi ilmunya aku ambil di kampus nih, dosenku banget gitu. Gitu sih. Nah, ini nih. Pernah nggak nonton bareng di sinema Tarumanegara Knowledge Center? Yang tadi keren itu? Belum pernah. Belum pernah. Belum pernah. Atau jangan-jangan belum tahu kalau bisa nonton bareng di sana? Iya, saya belum tahu sih. Iya. Jadi bisa nonton bareng di sana. Oh ya? Filmnya juga banyak. Jadi bisa bareng-bareng sama teman-teman. Kita mau lihat bisa. Itu biayanya ya mahasiswa bisa lah itu. Mungkin nanti itu sayangnya angkatanku waktu itu belum jadi deh kayaknya. Sekarang boleh Kak. Sekarang boleh ya? Boleh. Nanti kita berkunjung. Iya tuh aku ngeliat sih sofanya, wah itu premier banget. Makin lengkap ya. Luar biasa memang. Wah, luar biasa. Kurang popcorn bawa sendiri kayaknya. Oh. Nanti saya deh yang jual ya. Boleh depan situ. Lumayan usaha. Iya, nanti kita usaha ya. Boleh. Ya bolehlah kerja sama ya. Nah, nih pertanyaan yang mungkin ya klise, bukan klise sih ya. Pernah nggak pernah ikutan UKM karena naksir kakak tingkat? Saya boleh kejawab. Saya ntar. Saya nanti. Belum pernah. Saya belum pernah. Belum pernah juga? Belum. Wih, luar biasa. Berarti emang kalau ikut UKM fokus gitu ya. Fokus ya, antara fokus sama fokus yang lain. Iya. Antara fokus atau deteken ya. Tapi wah iya benar. Ikut juga organisasi Kakak? Ikutan, jadi dulu tuh memang nggak aktif di BEM nih ya, tapi ikutan UKM itu badminton sama Cipta Pesona. Tuh, dulu event kan, ada dance-nya gitu ya, ada IO-nya gitu. Nah terus, jadi aku ikutan dua itu sih. Cuman karena di tahun ketiga aku udah mulai sambil kerja juga, mundur pelan-pelan organisasi. Cuman ikutlah merasakan happy-happynya lah di 2 tahun pertama. Oke, nah tadi kita udah main, sekarang kita mungkin lebih lanjut lagi diskusi, bukan diskusi ya, kita tanya-tanya, ngobrol-ngobrol. Tadi udah bahas soal pekerjaan, terus pengalaman kuliah, kemudian bisnis yang berkembang dari perkuliahan gitu ya. Nah kalau misalnya Kak Glory sendiri kan memang dulu komunikasi ya, terus sekarang terjun di jurnalis, kemudian sekarang ditampuk untuk memegang jabatan sebagai Director Corporate Communication Kompas Gramedia. Nah memang berarti dari dulu memang wah nih bagian gue nih gitu atau gimana? Jadi dulu itu kan ngambilnya PR.
kebayangnya sih jadi humas kan ketika lulus. Nah ketika magang itu juga masuk di bagian humas di kompas.com waktu itu. Nah ketika 2011 itu Kompas TV akan dibuat atau dibentuk, nah ditawarin, Glor Kompas TV aja gitu kan. Ya udah masuk tuh, tadinya masuknya ya itu mau markom juga. Disuruh casting gitu kan, disuruh casting, kamu bisa lah gitu kan, coba casting. Nah dari situlah jalur hidupnya berubah ya. Jadi dari situlah kecemplung di jurnalistik. 10 tahun ya, jadi 2011 ke 2021 ya. 2010 akhir lah, 2011 itu kan masuk dari reporter lapangan dulu tuh. Jadi ngeliput, terus masuk studio dan lain sebagainya, ups and down sebagai jurnalis. Di 2011 itu muncul lagi nih panggilan dari corporate untuk yuk ngembangin juga corporate communication Kompas Gramedia holdingnya. Nah dari situ 2011 inilah per Februari gitu ya, 2010 per Februari sampai 2011 itu saya masuk di corporate communication. Jadi awalnya sebagai corporate communication manager. Nah setelah kurang lebih hampir setahun itu, promotnya memang baru di tahun ini didapuk untuk yuk ini sekarang buktiin millennials nih, anak muda nih juga bisa memimpin. Nah bukan tugas yang mudah karena corporate communication Kompas Gramedia ini kan membawa nama besar Kompas Gramedia yang sudah 50 tahun lebih kan. Sama lah kayak Untar ya, usianya udah matang. Terus unit bisnisnya sudah banyak, reputasinya perlu dijaga, brandnya juga perlu terus dikembangkan gitu kan. Jadi di situ tantangan nih buat kita. Nah karena sekarang sudah dikasih kepercayaan nih generasi muda Kompas Gramedia, tentu ini kita harus jawab juga dengan prestasi kan. Karena banyak yang bilang anak muda itu gesit, punya tenaga, punya energi yang lebih mungkin dibanding dengan para seniornya kita. Nah kita harus buktiin dong, sekarang udah dikasih kepercayaan, udah dikasih kekuasaan, saatnya untuk bisa berprestasi dan membuktikan benar-benar nih anak-anak muda millennials ini memang punya kelebihan kegesitan itu, energi itu untuk bisa membangun korporasi atau korporat gitu. Membangun semangat anak muda ya. Luar biasa ya anak muda udah jadi direktur gitu kan. Dan tadi melanjutkan estafet dari yang sebelumnya dengan nafas yang muda tadi gitu kan. Luar biasa ya. Nah kalau Kak Fiksal nih, kan sambil kuliah juga bisnis. Gimana sih awal cerita bisa jadi bisnisnya gitu? Awalnya gimana? Jadi awalnya ini bermula dari papa yang suka banget ngopi. Papa suka ngopi, tapi aku enggak. Jadi papa pikir, ayo udah deh coba, karena suka ngopi sama teman-teman, jadi bikinlah usaha social media cafe. Di situ saya hanya menjadi karyawan part time, karena papa nggak percaya sama sekali. Masih semester 1 juga waktu itu. Part time disuruh sana suruh sini, oke. Habis itu sampai akhirnya tiba di mana saat papa nanya, gimana, kamu udah siap belum? Ya akhirnya ya saya bilang kalau secara semuanya siap, karena kan udah dari bawah sampai akhirnya udah ngerti semuanya, flow-nya gimana, sistemnya juga udah ngerti. Oke, di saat itu mungkin awal tahun kemarin papa beri kesempatan untuk saya presentasi depan dia dan investor untuk buka di yang sekarang ini di Kuningan City Mall. Dan puji Tuhan semuanya suka gitu. Jadi berawal dari yang tadi studi kelayakan bisnis dan model bisnis yang diajarin sama Pak Franky, saya presentasi menggunakan metode baru Lean Canvas. Karena diminta cepat 2 hari harus jadi bahannya. Aduh gimana nih bikin bisnis plan 2 hari? Waduh susah juga. Yaudah deh Lean Canvas aja. Pas presentasi investor suka banget langsung wow. Oke, bagus. Dan di saat itu juga setuju. Jadi proses pengerjaan kurang lebih 1,5 bulan kafe berdiri di Social Media Cafe Kuningan City. Itu perdana yang dipercayakan kepada saya. Aku seneng banget ya ceritanya Vincel ya. Kenapa? Karena setiap orang mau jadi pemimpin, dia harus walaupun wirausaha ya, termasuk kan kalau wirausaha bisa dibilang kita bosnya gitu ya. Termasuk kamu tuh harus dari bawah dulu ya, atau dari awal. Karena ketika kita bisa follow our leaders gitu ya, siapapun gitu ya, mau itu papa kita sendiri, mau itu investor, tapi ketika kita bisa submit kepada
yang lebih tinggi gitu otoritasnya. Ketika kamu jadi pemimpin sekarang nih, nah kamu sudah bisa menempatkan diri di posisi anak buahmu. Betul. Jadi ini benar-benar contoh sukses entrepreneur yang pas lah, karena dari awal kamu dari bawah dulu. Jadi ketika kamu sudah jadi leader, mudah-mudahan sih sukses. Amin. Terima kasih, Kak. Amin. Ada campur tangan dosen Untar juga. Iya tadi disebut ya Pak Frankie ya, luar biasa Pak Frankie dan Pak Luis. Boleh halo-halo dulu, dada-dada. Pak Frankie. Pak. Mahasiswanya Pak. Mahasiswanya. Saya loh Pak. Oke tadi kan ada bicara soal tadi ada papanya, kemudian ada nggak sih sosok inspiratif yang diidolai gitu sehingga menjadi ya itu teladan bagi Kak Glory sama Fixel. Siapa dulu nih? Saya dulu. Boleh? Kalau dulu. Dari dulu idola saya papa saya sendiri. Karena menurut saya papa bekerja dari paling bawah, dari salesman sampai terakhir dia bisa mencapai tingkat direktur di usia 27 tahun. Dan sekarang udah full time jadi pendeta. Dan papa saya merupakan leader terbaik biarpun itu di luar dan di dalam keluarga. Jadi role model saya papa saya. Aduh, agak merinding ya. Iya luar biasa ya menyentuh ya. Saya jadi kangen papa saya juga. Papa saya udah pensiun. Jadi cita saya ya. Oh, nggak kalau apa-apa. Iya, kalau Kak Glory gimana Kak? Kalau role model di kehidupan tentu parents itu udah pasti ya nomor satu. Cuman di luar itu role model dalam pekerjaan ya dua sosok founding fathers Kompas Gramedia, PK Oyong dan Yakob Utama. Karena mereka berdua ini membawa nilai-nilai itu sampai sekarang tuh terus melekat sama semua generasi Kompas Gramedia muda nih. Meskipun caranya mungkin udah beda saat ini, udah modern gitu ya, yang digunakan juga mungkin toolsnya sudah lebih maju dibandingkan pendahulu kita, tapi values mereka, PK Oyong mengajarkan disiplin dan kerja keras, kejujuran gitu ya, dia selalu mengatakan yang terpenting itu adalah watak. Kalau ilmu itu bisa ditambah gitu. Sementara Pak Yakob itu terkenal ngewongke ya, selalu juga bisa bagaimana menjadi memanusiakan manusia juga, dan selalu terkenal juga dengan falsafah hidupnya yang selalu bersyukur tiada akhir. Di saat kita juga sedang sukses kita bersyukur, di saat kita sedang susah kita bersyukur, dan beliau selalu mengajarkan kita ini Indonesia Mini, Kompas Gramedia, jadi kita selalu menghargai keberagaman di dalam perusahaan kita, dan kita juga selalu menghargai manusianya. Jadi nilai-nilai itu, nilai-nilai kita harus bisa terus pegang gitu ya, teguh meskipun perusahaan itu berkembang, era itu semakin modern, tapi kedua-duanya nilai-nilai mereka itu nggak lekang zaman. Jadi sampai sekarang tuh jadi pegangan kita, generasi muda Kompas Gramedia, kita harus disiplin, kita harus jujur kerja keras, kita juga tetap harus bisa memanusiakan manusia, dan kita harus menghargai perbedaan karena kita ini Indonesia Mini. Nah itu terus yang walaupun beliau dua-duanya sudah tidak bersama kita ya, namun semangat, spirit, dan values-nya itu menjadi pedoman kita semua, generasi muda KG termasuk saya. Jadi dua itu deh founding fathers-nya KG. Widih, memanusiakan manusia. Luar biasa. Quotes of the day. Benar. Nah, tadi berarti kan ada value, terus juga ada mungkin kalau misalnya kita membangun karir gitu ya, kita punya visi. Nah, kalau misalnya tadi sudah ada value, visi ke depan itu gimana sih? Visi ya, kalau dalam pengembangan karir saya selalu sih berpatokan nih, kita itu punya goals-nya dulu nih, jadi apa sih yang ingin dicapai gitu ya. Nah masing-masing bisnis unit itu pasti punya goal yang berbeda, tapi satu sih buat saya, nama baik yang selama ini sudah dibangun itu harus tetap dijaga dan bahkan bisa dikembangkan relasi maupun juga kolaborasinya dengan berbagai unit. Jadi visi saya satu, menjadikan KG ini sebagai perusahaan yang selama ini tetap dipercaya integritasnya, dan kedepannya bisa berkolaborasi dengan banyak bidang gitu ya, dan banyak juga institusi. Nah, kalau Fixel? Kalau aku, social media cafe ini kedepannya pengen punya usaha atau si social media cafe ini menjadi produk unggulan di kalangan F&B, jadi kayak produk kopi dan makanan. Kan sementara ini kita lagi fight di kopi.
makanan baru masuk soalnya. Nah, kedepannya itu pengen jadi produk unggulan juga di Indonesia untuk di produk kopi dan makanannya, gitu aja sih. Dan yang pasti paling viral ya, karena sosial media. Oh iya benar, karena sosial harus viral. Ya? Boleh, pasti. Nanti kita main ya. Boleh. Berkunjung, nanti kita berkunjung. Kan udah menjalani proses sepanjang ini ya. Ada nggak sih up and down-nya yang sulit untuk dijalani, kemudian ada pilihan-pilihan yang salah nggak ketika kalian sedang menjalani itu, salah pilihan nih. Nah itu kira-kira ada nggak kayak gitu? Pernah nggak? Nah yo, pernah nggak? Duluan deh. Silakan. Pilihan yang salah sementara sih masih belum ya. Cuman kalau misalkan menurun, pasti omset ada yang menurun kan ya. Itu pernah yang pandemi tahun lalu. Itu habis-habisan ya. Cuman Papa selalu tekanin kalau misalkan emang passion kamu di situ, kamu harus fokus. Masalah ada rezeki atau enggak itu Tuhan punya urusan. Jadi fokus, terus ya coba buka umbrella branding. Jadi dari social media cafe ciptain umbrella branding namanya Kopi Beta untuk menjual produk kopi saja, dan di situ lah Tuhan yang campur tangan. Jadi dari umbrella branding Kopi Beta itu bisa nutupin minusnya cafe. Pas selama pandemi di rumah aja, karena kan orang banyak tuh yang mesen kopi literan. Nah, puji Tuhan banget selama 1 bulan keluar sekitar 1000 cup per liter. Luar biasa Ya, meskipun pandemi tapi tetap gitu ya. Luar biasa. Kak Fixela ikut turun tangan? Oh iya pasti. Pasti. Dia ngepak-ngepak di rumah tuh. Kan di rumah sambil dengerin dosen ngajar. Ngeracik kopi. Cuma ya itu ya, tugasnya ya dikerjakan sampai nomor 4 ya. Iya, mohon maaf ya. Pak Luis, maaf. Aku dosa dia di sini ya. Oke, terus kalau jadi tadi berinovasi ya. Kalau di aku sih mungkin karena kita nih pekerja kantoran gitu kan, yang udah pasti satu tantangan itu waktu sih. Jadi waktu itu kan kita harus berbagi nih dengan keluarga, dengan kantor, apalagi dalam meniti karir ya. Usia produktif itu kan kadang-kadang tuh bentrok tuh dengan apa sih usia-usia 20-an gitu, nikah kan gitu ya. Jadi banyak ketika sudah berkeluarga, punya anak itu waktu itu yang menjadi kendala, karena dalam pekerjaan saya kan kita akan mobilitasnya tinggi. Jadi waktu itu masih kegiatan nggak cuma di Jakarta nih, luar kota juga. Nah ketika kita mau cepet gitu akselerasi mau apa ya, pasti waktu yang akan banyak terpakai, bahkan sampai lembur-lembur gitu kan. Ketika kita mau jadi jurnalis yang handal, pasti harus luangin waktu lebih banyak di kantor, menggali narasumber, melobi dan lain sebagainya. Nah ketika itu harus ada yang dikorbankan. Mungkin down-nya saya adalah ketika saya harus berbagi waktu antara keluarga dan pekerjaan gitu. Karena nggak bisa kita murni 8 to 5 gitu loh. Setelah 8 to 5 udah sampai jam malam, udah jam keluarga. Idealnya kan begitu ya. Tapi ketika kita ingin mencapai target-target pekerjaan yang kita harus bekerja ekstra kan. Nah ketika bekerja ekstra itu pasti waktu kita kan 24 jam ya. Nggak mungkin waktu kita nambah kan. Itulah yang mungkin menjadi down-nya saya ketika harus berbagi waktu. Nah tapi kalau ups-nya gitu ya, ketika target-target itu tercapai gitu kan, kita juga kemudian mendapatkan apresiasi berupa promosi. Menurut saya sih dalam pencapaian karir saya, untuk mencapai posisi ini itu bisa dibilang rekor ya gitu, karena dalam sejarah Kompas Gramedia itu kita pasti berjenjang gitu, masa karir, masa pengabdian di kantor itu selalu ada jenjangnya. Nah ketika saya bisa sekarang dipercaya untuk posisi ini dalam waktu yang cukup singkat, bisa dikatakan kan hanya setahun ya kurang lebih setelah saya pindah ke corporate communication, ini menurut saya suatu apresiasi yang luar biasa, kepercayaan yang luar biasa. Jadi harus dibuktikan balik, kepercayaan ini bisa kita pertanggungjawabkan. Ya mudah-mudahan gitu ya, karena sudah berpengalaman mengatur waktu itu. Jadi sekarang ini sudah bisa lebih balance gitu untuk bisa mengatur prioritas keluarga dan prioritas pekerjaan gitu sih. Luar biasa ya, dari ibu rumah tangga, jurnalis kemudian jadi direktur. Sangat luar biasa. Seru banget ya. Jadi nah itu mungkin juga pas kuliah juga dipelajari ya, mungkin bagaimana cara manage waktu juga, terus juga Fixel ya kuliah, ya bisnis begitu kan, terus juga Kak Glory ya pekerjaan, ya keluarga gitu kan. Jadi itu
sekarang jadi belajar nih, mau masih kuliah nih. Iya nih, saya junior nih di sini nih. Nanti pas begitu lulus atau pas kuliah kayak Fixel gitu. Begitu lulus kayak Kak Glory. Harus. Tapi bener loh, kita harus curi waktu dari kuliah. Saya juga udah mulai niti karir tuh dari kuliah. Jadi kalau Vincel udah mulai berbisnis dari sekarang kan nyuri start nih. Belum lulus udah berbisnis kan gitu kan. Aku juga saranin gitu sih kepada Untarian semua ya. Jadi jangan nunggu sampai lulus dulu atau sampai magang semester akhir dulu baru coba terjun ke dunia kerja. Saya itu semester 2 akhir, semester 3 itu udah masuk ke dunia kerja. Dan waktu itu memang belum terhitung magang resmi ya, karena kan kita baru bisa magang di semester 7 gitu ya, semester 6 gitu. Nah jadi tapi jenjang kita berkarir itu sudah bisa dimulai. Relasi itu sudah bisa dimulai. Ketika kita udah curi start nih, kayak kita nih, begitu lulus itu kita udah nggak, startnya udah nggak susah teman-teman yang baru lulus. Karena kita udah punya pengalaman ya, at least mungkin 3 tahun itu kita belum terlalu berhasil, ya kita nggak datang dengan zero experience gitu loh. Jadi curi start itu bener banget. Iya, kalau Shellen curi start di Humas Untar ya Shellen ya? Iya bener banget. Nah ini dosen saya, Katia itu dosen saya. Terima kasih loh ketahuan umurnya loh. Masih kok masih muda. Masih, tadi kalau kata Fixel kan masih muda gitu kan. Iya. Makasih ya Fixel ya. Sama-sama. Sama. Ini ya lembut gitu ya. Iya lembut. Bertolak belakang sama saya ya. Nah tadi kita udah ngobrol-ngobrol seru-seru, terus juga udah banyak insight yang dibagi juga, udah cerita-cerita banyak. Nah mungkin pertanyaan terakhir atau pesannya nih untuk mahasiswa, untuk orang-orang muda Indonesia itu apa? Dari Kak Glory dulu mungkin. Oke, pesannya buat Untarian semuanya, kampus ini tuh udah dibekali dengan banyak banget berkah gitu ya. Lokasi, guru-guru, dosen-dosennya luar biasa, teman-temannya juga lingkungannya enak, kondusif gitu ya, kampusnya juga canggih. Jadi yuk tinggal kitanya nih yang berkarya, berprestasi, dan kalau udah jadi alumni membanggakan alma mater kita. Itu sih pesannya. Itu dia, membanggakan alma mater gitu. Jadi jangan sampai ada di berita online yang lain beritanya, jangan. Jadi Untar harus di membanggakan. hati. Saya Iya. untar di hati. Untar di hati, benar, membanggakan alma mater baik yang sudah lulus ataupun masih kuliah. Kalau Fixel gimana Fixel? Ada pesan-pesan? Pesan dari Kak Glory kan udah bagus banget nih. Kalau dari aku paling cuman tetap fokus sama yang dikerjakan. Masalah buah itu udah diatur. Paling itu aja sih. Singkat padat jelas luar biasa ya. Mantap. Oke. Ya, terima kasih sekali lagi sudah hadir di Antox kita di episode hari ini, untuk Kak Glory, untuk Fixel juga. Terima kasih sudah hadir, sudah banyak berbagi inspirasi kita pada hari ini. Shellen juga terima kasih banyak, dan ya, this is Antox. Untar salah satu perguruan tinggi swasta terbaik di Indonesia, mengembangkan nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan entrepreneurship. Lulusan Untar unggul berjiwa entrepreneur. Kalian ingin sukses? Mari bergabung bersama menjadi Untarian. Klik go.untar.ac.id, pendaftaran online dan real time. Menyediakan beasiswa penyelenggaraan pendidikan dan mahasiswa berprestasi. Untar untuk Indonesia, Untar selalu di hati. Sentra vaksin ini sangat bermanfaat untuk masyarakat di wilayah Kecamatan Grogol Petamburan karena membantu masyarakat untuk melakukan vaksin dengan tempat yang bagus dan terjangkau.
Kami mengucapkan terima kasih kepada Puskesmas Grogol Petamburan yang memberikan kesempatan kepada Untar sebagai sentra vaksinasi yang hari ini mulai melakukan vaksinasi untuk dosen, karyawan, dan juga mahasiswa. Mudah-mudahan dengan proses yang sudah dilakukan ini, kita bisa sungguh-sungguh mempersiapkan dosen, mahasiswa, karyawan untuk proses pembelajaran secara luring pada semester yang akan datang. Tentu prosesnya bertahap dan mari kita ikuti tahapan-tahapan yang diberikan oleh Puskesmas kepada kita semua dan kita menyambut ini sebagai satu kesempatan untuk sama-sama berkontribusi di dalam pengendalian COVID-19. Kalau pemerintah bilang vaksin bagus ya bagus, kita ikut terus ya. Dimana vaksinnya cuma butuh suntik 2 kali aja kok, jadi nggak usah khawatir dan juga sebentar aja nggak akan terasa apa-apa. Vaksin ini menurut saya hal yang sangat penting untuk memulai kembali aktivitas pembelajaran setelah hampir lebih dari setahun kita belajar dari rumah. Bapak-bapak dan ibu-ibu lansia yang belum vaksinasi, ayo segera divaksin. Karena vaksinasi ini adalah tujuannya untuk melindungi diri kita dari COVID-19. Dan Untar sekarang sudah menjadi sentra vaksinasi, bisa juga divaksin di Untar. Ayo, kita hidup sehat. Sukseskan vaksinasi. Sukseskan vaksinasi. Ya, saya bangga divaksin. Saya bangga divaksin. Saya sudah divaksin. Kamu? Sukseskan vaksinasi. Untar untuk Indonesia, Untar selalu di hati. Sejauh ini efek samping yang terekam seperti itu. Efek samping berat sejauh ini belum. Saya bicarakan untuk vaksin di Indonesia ya. Untuk vaksin di luar negeri kan mungkin teman-teman juga udah lihat gitu, ada beberapa laporan lantas kondisi yang menurun habis vaksin. Kemudian ada perdarahan, penurunan kesadaran dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman pernah lihat laporannya vaksinnya Pfizer. Kesehatan, karena baru aja ada teman aku yang penyintas COVID. Jadi dia udah pernah kena COVID, sembuh. Kemudian setelah 4 bulan gitu ya, 5 bulan dia divaksin. Karena masuk kategori jurnalis juga divaksin. Kemudian 1 bulan dia kena COVID lagi. Jadi kurang apa ya, udah penyintas gitu kan, harusnya udah punya antibodi alami, sudah divaksin juga, jadi kemudian sudah mendapatkan perlindungan antibodi yang pertama ya, dosis yang pertama, tapi masih kena COVID. Aduh, ketidaktahuan ini membuat saya Tidak pasti. Galau ya? Galau, betul, tidak pastinya. Balik lagi sama Gita dan juga Kevin tentunya. Halo, akhirnya kita kembali lagi ya. Yes, benar banget. Setelah tadi dengerin bincang-bincang di sesi Antok, seru banget ya, Vin? Yes, benar banget. Tadi kita udah ngundang 2 narasumber yang alumni. Satu alumni, satu lagi masih mahasiswa aktif. Benar banget. Siapa aja tuh tadi? Ada Fixel dan juga Kak Glory. Yes, benar-benar. Mereka sama-sama mempunyai pencapaian yang cukup luar biasa ya. Betul banget, meskipun di bidang yang berbeda ya. Yes, tidak dipungkiri di sini juga ada campur tangan dari universitasnya langsung. Betul. Apalagi kalau bukan Untar. Betul sekali, Untar di hati. Nah, Vin, setelah tadi ngeliat bincang-bincang di Antox dan juga sama Pak Rektor, mungkin banyak teman-teman di rumah yang udah kepengen daftar. Buat teman-teman di rumah yang udah penasaran gimana sih caranya untuk daftar di Untar, langsung aja klik di Google di go.untar.ac.id. Yes, abis itu nanti ada tampilan seperti ini, pendaftaran calon mahasiswa baru. Teman-teman langsung masukin aja email dan juga waktu kuliah, karena ada yang reguler pagi dan juga sore. Jangan lupa dipilih, kemudian langsung bisa di-submit. Yes. Oke. Nah. Kemudian baru ada pendaftaran calon mahasiswa baru. Nah, di sana tinggal kalian isi biodata kalian. Betul, isi biodata yang selengkap-lengkapnya dan juga yang teliti, jangan sampai salah ya, Vin. Dan ya. sejujur-jujurnya, jangan pakai alamat tetangga. Atau alamat palsu, jangan ya. Iya.
Nah, ini selanjutnya langsung pilih program studi yang diinginkan dan juga tentunya fakultasnya dan lagi-lagi di submit. Yes. Oke. Setelah itu ini ada input nilai rapot. Nilai rapot dari semester 1 sampai semester berapa tuh kalau sekolah? 6. Iya, ya? sampai semester 6. Udah lama nggak sekolah jadi lupa. Dan lagi-lagi harus yang jujur ya, Vin ya. Gak boleh benar. nanti nilainya 8 atau 9. Iya, nanti Itu ketahuan lagi di kampus rupanya ya bohong. Iya, betul. Dan di submit lagi. Nah, setelah udah selesai mengisi biodata, data-data yang diperlukan, tinggal di review data-data yang tadi kita udah masukin. Udah bener apa belum? Kalau belum masih bisa diedit. Kalau sudah langsung klik. Langsung klik saja unduh bukti hasil. Yes. Nah, ini dia tampilannya. Kalau teman-teman udah isi semua biodatanya dengan lengkap dan juga udah memastikan, akan ada tampilan bukti hasil seperti itu. Caranya gampang banget gak sih, Vin? Bener banget, dengan bantuan website yang sangat simple, bahasa kerennya UI, user interface. Betul banget. Jadi sekarang tuh kalau zaman dulu ya mungkin kalau daftar harus ke kampusnya dulu, jauh-jauh. Kalau sekarang udah nggak perlu teman-teman ya, langsung aja klik di Google, isi data, udah deh daftar gitu. Bener banget. Apalagi mempermudah untuk teman-teman yang sekarang lagi pandemi ya, nggak bisa datang ke kampus, ya udah langsung aja main aman di rumah daftar pakai internet. Betul. Oke, setelah kita selesai memberikan video gimana sih caranya untuk daftar di Untar. Nah, sekarang waktunya untuk giveaway. Gitu ya, kalau misalnya lagi di Instagram itu tuh kayak banyak banget nih yang nge-tagin gitu kan. Giveaway itu maksudnya banyak banget yang mau mengikuti gitu loh. Oh iya, tentu dong. Kalau Untar yang bikin pasti banyak dong yang ikut ya. Iya benar. Dan ini giveaway-nya bukan cuma buat satu orang pemenang, tapi 2. Ya kan? Bener banget. Nah, ini bisa dimenangin kalau kamu cepet-cepetan dan bagus ya. Betul. Dan hadiahnya juga kece banget, yaitu ada speaker Bluetooth dan ada hadiah menarik lagi. Penasaran? Ayo langsung ikutan. Caranya gimana Gita? Caranya gampang banget. Yang pertama teman-teman harus pastiin kalau teman-teman udah follow Instagram Untar Jakarta dan juga Instagram teman-teman jangan di private. Yes, selanjutnya screenshot layar HP kalian atau layar laptop kalian dimanapun kalian nonton acara ini, screenshot sekarang, kemudian gambar screenshot tadi di post di story Instagram kalian. Yes, benar banget. Jangan lupa juga di tag ke Untar Jakarta dan juga tulis program studi serta fakultas apa yang mau teman-teman join kalau teman-teman daftar di Untar. Yes, benar banget. Caranya gampang banget, tinggal screenshot, post di story. Jangan lupa untuk follow Untar Jakarta terus di tag di story tersebut. Yes, benar banget. Nah, untuk pengumuman pemenangnya, teman-teman harus pantengin terus Instagram Untar Jakarta. Nanti di hari Minggu akan ada pengumuman lewat Instagram. So, kalau misalnya nggak mau kelewatan, langsung follow @untarjakarta di Instagram. Yes, benar banget. Oke teman-teman, kita udah di akhir acara yang seru banget hari ini. Tadi udah ada bincang-bincang, udah ada pengetahuan yang kita dapat dan juga udah ada tutorial kalau teman-teman mau daftar di Untar. Yes, dari sini kita juga udah mendapatkan banyak banget insight dan pengetahuan tentang Universitas Tarumanagara. Jadi kelihatan kan tidak kaleng-kaleng. Benar banget. Karena tentunya Universitas Tarumanagara menjunjung 3 aspek penting, yaitu Betul, integritas, profesionalisme, dan juga entrepreneurship. ya. Nah, makanya nggak heran kalau lulusan dan juga bahkan mahasiswa yang masih aktif aja udah keren-keren banget kayak tadi yang ngasih Vin. Yes, bener banget. Apakah kamu bisa jadi penerus-penerus mereka? Betul, join Untar. Oke deh teman-teman, akhir kata saya Veronica Gita. Dan saya Kevin. Pamit undur diri. Dah. Dadah.
Untar salah satu perguruan tinggi swasta terbaik di Indonesia, mengembangkan nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan entrepreneurship. Lulusan Untar unggul berjiwa entrepreneur. Kalian ingin sukses? Mari bergabung bersama menjadi Untarian. Klik go.untar.ac.id, pendaftaran online dan real time. Menyediakan beasiswa penyelenggaraan pendidikan dan mahasiswa berprestasi. Untar untuk Indonesia, Untar selalu di hati. Teman-teman mungkin pernah nonton ya di serial Netflix ada namanya Dilema Media Sosial, sosial media dilema. Di situ dikatakan bahwa tingkat bunuh diri remaja wanita di Amerika itu meningkat karena insecure itu tadi. Jadi dia fokus pada apa kata orang. Jadi dia itu ingin mencitrakan dirinya sedemikian rupa untuk kata orang itu punya respon positif. Ada quotes dari film Prometheus tuh bilang gini, human built for drama and no man needs nothing. Dan orang Indonesia, netizen Indo gitu ya, mungkin gampang banget itu jempolnya, ngomong komentar dan lain-lain ya. Mungkin Echa udah kenyang kali ya. Oh, kenyang banget. Tapi gara-gara netizen juga, maksudnya gara-gara bulian netizen atau bulian orang-orang terdekatmu, malah kamu bisa jadi Echa yang sekarang kan? Enggak, Echa yang aku jadi Echa yang sekarang itu karena kasih sayang orang-orang sekitar aku.